Berapa tingginya gunung bisa kita daki, berapa dalamnya lurah bisa kita terjuni. Tembok yang besar di hadapan kita mampu kita tembus kalau kekuatan ikhlas itu ada kita. Berapapun banyak godaan, berapapun banyak rintangan, berapapun banyak cemoohan, berapapun banyak sentilan, gunjingan, bahkan ada yang ingin menjatuhkan, karena kita ikhlas berbuat, tidak mampu ditepis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Anthony Desain, channel gado-gado yang memuat konten apa saja yang bermanfaat untuk mengisi dan memenuhi channel YouTube saya ini. Oke, kali ini kita akan wawancara, berbincang-bincang, ngobrol bersama pengurus sekaligus pimpinan Kampung Santri Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita, silakan Anda klik tombol merah, tombol subscribe untuk mengembangkan channel YouTube kita ini, dan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari channel YouTube saya ini. Sekarang kita mulai. Oke, kali ini kita langsung bincang-bincang ataupun wawancara, ngobrol bareng bersama dengan pengurus sekaligus pimpinan Kampung Santri Nagari Lawang. Assalamualaikum Pak Ketik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut lebih jauh, silakan diperkenalkan Pak Ketik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sukendai Ular secara adat S. Kapitantari. Kerjaan sehari-hari yaitu sebagai PNS guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 18 di Kabupaten Nambasa, dan juga berkiprah sehari-hari dalam pendidikan non formal di MDTA, dan juga sekaligus sebagai pimpinan Kampung Santri yang berada di Jorong Gajah Mati, Penagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Baiklah, terima kasih Pak Ketik. Baiklah, kali ini kita akan membincang-bincangkan yaitu Kampung Santri. Sebelum lebih jauh lagi tentang Kampung Santri, mungkin bisa dijelaskan kepada yang menonton video kita ini Pak Ketik, yang Kampung Santri itu apa sih Pak Ketik? Kalau Kampung Santri mungkin di negara Indonesia itu setahu kita cuma ada dua. Yang pertama sekali di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu memang sudah lama itu berdiri Kampung Santri dengan tulisan Kampung Santri. Tulisan lama tulisan ya? Lama ya. Tulisan orang lama kan pakai E. Kampung Santri. Kemudian kita di Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Matur, yang paling kecil yaitu di Jorong Gajah Mati, Nagari Lawang. Kita coba pula untuk memunculkan dan mendirikan sebuah lembaga, yaitu lembaga ini semacam lingkungan, kita namakan juga dengan Kampung Santri. Jadi Kampung Santri ini merupakan sebuah lingkungan yang didesain sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang bersifat non formal. Artinya dalam lingkungan Kampung Santri itu semua lengkap, pendidikan multifungsi
baik itu pendidikan agama Islam maupun seni budaya juga kira seperti itu. Kalau kampung santri di sini Pak Ketik, apakah sama dengan yang tadi Pak Ketik? Kalau di Pulau Jawa itu sifatnya itu lebih menekankan kepada pondok-pondok seperti yang Al-Quran, kemudian juga pendidikan keagamaan. Tapi kita di samping pendidikan hafaz Quran, tilawah Quran, pendidikan keagamaan juga kita selingi dengan pendidikan untuk menarik anak-anak kita, generasi muda kita untuk lebih mencintai pendidikan agama Islam, lebih mencintai agamanya. Kita buat semacam daya tarik seperti kita dirikan pula, yaitu pendidikan seni budaya, juga pendidikan di bidang olahraga. Sehingga apa yang mereka senang itu mereka termotivasi untuk masuk ke dalam lingkungan kampung santri, tidak segan-segan karena ada yang mereka senangi. Tapi kita memberikan kepada mereka kesenangan itu sekaligus kita untuk merekrutnya untuk lebih mencintai keagamaan, lebih mencintai pendidikan Islam. Kalau tidak salah kami hanya mengenal, mungkin orang kampung pun mengetahuinya MDA atau MDTA, Tarbiyah Gajah Mati. Bagaimana sih Pak Ketik awal mula berdirinya kampung santri di kampung santri di sini? Kalau secara umum memang dari awalnya orang memang mengenal MDA atau MDTA. Iya. Jadi lengkapnya itu MDTA Tarbiyah Pencalawang Golongan. Nah, MDA ini sekarang merupakan menjadi sebuah embrio sehingga terciptanya kampung santri. Jadi kampung santri ini merupakan induknya salah satu ikon dalam pendidikan di kampung santri itu adalah pendidikan di MDTA. Jadi yang membesarkan kampung santri ini sebenarnya adalah MDTA. Jadi kita lebih memperluas skopnya, memperluas jam terbangnya, memperluas program pendidikannya di pendidikan Islam dan pendidikan yang disenangi oleh generasi kita. Jadi awal mulanya berarti memang di awal mula di sini memang MDA. Iya. Jadi kapan berdirinya kampung santri di sini Ustaz Ketik, dan siapa yang meresmikannya? Kalau berdirinya itu sudah 3 tahun. Jadi menjelang diresmikan itu kita sudah jalan selama kurang lebih 2 tahun. Kita tidak langsung meresmikannya. Sebab begini, kebiasaan orang baru-baru muncul itu dan ataupun ini aku langsung diresmikan, dibuat semacam acara besar-besaran, diresmikan oleh Bapak Gubernur ataupun Bapak Bupati. Kemudian hasilnya belum ada, setelah diresmikan itu tidur. Kita tidak mau seperti itu. Kita sudah bergerak, sudah nampak hasilnya kurang lebih 2 tahun. Baru kita resmikan, dan di tahun 2019 kita langsung launching kampung santri yang langsung diresmikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Agam yang saat itu menjadi Bupati Bapak Indra Chandri di tahun 2019. Berarti sampai sekarang sudah mencapai dari secara diresmikan sampai sekarang berarti sudah 2 tahun. Berarti dahulunya Pak Ketik, berarti sebelum diresmikan sudah ada, berarti sudah dicoba, sudah diberdiri. Sudah jalan 2 tahun. Sudah jalan, berarti sudah jalan juga 2 tahun. Bagaimana hasilnya baru diresmikan. Berarti tidak setelah ada rencana langsung diresmikan, tidak seperti itu. Oh iya. Kalau kita lihat seperti yang Pak Ketik jelaskan tadi, kalau seperti itu, apa sih tujuan utama atau visi misi Pak Ketik mendirikan kampung santri di Negari Lawang ini? Kalau tujuan utama atau visi dan misi dari kampung santri ini adalah terciptanya pendidikan praktis yang lebih mengedepankan dari segi pengamalannya, prakteknya. Nah, terciptanya sebuah lingkungan di mana dalam lingkungan tersebut betul-betul menciptakan suasana Islami.
lebih luas skopnya, kita ingin penegarian itu khusus negari Lawang misalnya, kita ingin pendidikan Islam itu betul-betul terlihat buktinya di tengah-tengah masyarakat. Artinya bukan sekedar anak-anak generasi sekolah menerima pendidikan, ini bukan sekedar untuk hafal bagi dia, dapat bagi dia, tapi pengamalannya tidak ada. Kita betul-betul memperlihatkan di kampung santri ini pendidikan itu betul-betul diamalkan. Nah, untuk mencapai itu tentu kita ada langkah-langkah. Pertama sekali kita menjadikan surau sebagai basis yang paling utama untuk mencapai tujuan kita tadi. Jadi kita gerakkan salat fardu berjamaah bersama anak-anak kita, bersama generasi kita, dan kita isi dengan maghrib mengaji seperti yang digerakkan oleh pemerintah Kabupaten Agam sejak tahun dulunya. Menjelang Isya, kemudian kita salat Isya berjamaah. Kemudian anak-anak yang di MDTA yang menerima pendidikan di MDTA itu juga pola pendidikannya langsung praktek. Kemudian kita juga memunculkan pendidikan seni dan budaya seperti silat, karate, tambur, kemudian kesenian yang lainnya. Kemudian juga di bidang olahraga seperti voli, sepak takraw, tenis meja, bulu tangkis, futsal. Juga kita suguhkan kepada generasi kita dan kepada anak-anak kita. Jadi awal mula berdirinya kampung santri ini ikonnya dasarnya adalah dari MBA. Apakah di kampung santri di sini hanya berpatokan untuk anak-anak saja atau bagaimana? Atau ada untuk remajanya atau bagaimana? Apakah khusus untuk anak-anak saja? MBA-nya atau ngaji malamnya? Tidak. Kampung santri ini sebagai objek pendidikannya itu bukan anak-anak saja, tapi mulai dari anak-anak, remaja, bahkan sampai kepada orang dewasa, kepada orang tua. Misalnya begini, untuk anak-anak, nah itu ada MDTA. Nah, pendidikannya waktunya yaitu dari jam 2:30 sampai jam 5. Nah, kemudian dari jam 5 itu para remaja, para alumni termasuk anak-anak juga tak berdatangan ke surau. Nah, sore itu dia olahraga, kemudian menjelang maghrib siap salat maghrib. Nah, itu masuk pendidikan di surau lagi. Nah, itu remaja dan remaja ini ada yang SMP, ada yang sanawiyah, ada yang SMA, bahkan ada yang kuliah. Nah, kemudian untuk orang tuanya, saya mengadakan satu kali dalam seminggu itu ada namanya wirid santri. Nah, di situ gabung itu ada anak-anak, ada remaja, ada orang tua. Dan satu kali dalam sebulan kita melakukan pendidikan untuk khusus ibu-ibu, orang tua, majelis salim itu satu kali dalam sebulan. Jadi objek dari pendidikan di kampung santri ini mulai dari besar sampai kalau kita lihat bentuk-bentuknya Pak Keti, apakah keagamaan saja atau olahraga saja tadi yang Bapak sampaikan, atau masih ada yang lain, atau malam ada kegiatan apa saja sih untuk anak-anak? Apakah khusus agama semuanya atau ada yang lain? Sifatnya kita multifungsi. Seperti yang kita jelaskan tadi, kita bukan hanya khusus kepada pendidikan keagamaan saja, tapi diutamakan pendidikan agama wajib. Kita pendidikan agama. Nah, pendidikan yang lain itu sifatnya untuk menarik generasi kita, anak-anak kita, seperti seni budaya. Kita berikan pendidikan seni budaya itu seperti batambur. Nah, anak-anak kita, generasi kita kan suka sini batambur itu kan. Nah, kemudian kita berikan pendidikan seni bela diri seperti karate. Dan silat itu setiap malam waktunya silat dan karate itu malam minggu. Kalau silat malam minggu, karate hari minggu. Oh gitu. Nah, silat itu malam minggu, karatenya hari minggu. Selesai anak-anak didikan sini dan dia pulang ke rumah. Kemudian yang alumni dan juga terhadap anak yang ikut ngaji di surau itu dia berikan pendidikan seni bela diri. Kalau kesenian tadi yang tamu tadi kapan? Malam minggu juga, malam minggu dan juga hari minggu. Malam minggu itu ada kegiatan silat. Nah,
selesai sile, kemudian Oh berarti ada di sini latihan sile, di sini latihan tabu, di sini gitu. bukan, selesai latihan sile. Nah semuanya itu tuh ada yang memperhatikan, ada yang nonton. Iya. Nah, kemudian selesai itu baru kita selingi pula dengan pendidikan seperti tambu, kemudian tari-tari sesuai dengan waktu yang memungkinkan. Kemudian juga pendidikan pendidikan olahraga itu setiap sore, walaupun sifatnya semacam permainan, tapi kita juga memberikan pendidikan di sana. Pendidikan olahraga, baik itu futsal, voli, tangkis. Di kampung santri ini begitupun yang ada tertera di baju pakati itu, di sini ada moto yaitu bukti bukan teori. Bisa apa sih filosofi bukti bukan teori, atau apa sih maksud yang ingin disampaikan atau di dalam moto tersebut? Kita sengaja itu memunculkan moto ini, bukti Bukan teori. Kalau kita melihat begini, di tengah-tengah masyarakat, baik bergorong maupun bernagari, kecamatan, bahkan kabupaten, saya melihat bukan kita melemahkan, tidak, tapi memang jauh dari buktinya. Hanya banyak yang sekedar konsep, hanya yang sekedar teori. Itu contoh program Babalik ke Surau, yang sudah lama itu kita kenal. Babalik ke Surau berapa tahun yang silam itu. Iya. Tapi sampai sekarang kita lihat masjid surau dan musala tetap sepi. Namanya kita balik ke surau kan, seperti pengalaman siswa, orang ngaji di surau, kalau di surau anak-anak itu kan. Nah kita lihat sekarang program balik ke surau itu hanya sekedar konsep, sekedar anjuran-anjuran saja. Bahkan orang yang menganjurkan itu sendiri pun enggan untuk pergi ke surau. Kalau surau itu kan namanya saja, kita kan bisa masjid. Nah, salah satu. Kemudian ada kita kenal dengan Madani, ada Nagari Madani, ada masyarakat Madani, ada bahkan mungkin pula di sekolah yang negeri itu literasi sekolah Madani. Kemudian ada pula homestay Madani. Banyak lah yang Madani. Tapi kadang-kadang orang membuat Madani ini kurang bertanggung jawab. Kalimat ini kalimat yang berat ini. Kalau kita tidak pandai-pandai mempergunakannya, karena pancaran dari bagiannya masyarakat Madinah waktu dipimpin oleh Rasulullah. Nah, khusus negari kita juga terkenal dengan percontohan Nagari Madani, masyarakat Madani. Tapi kita lihat kenyataannya di lapangan, program-program yang dicanangkan itu jauh dari apa yang kita inginkan, realitanya di lapangan. Tidak terbukti gitu. Nah, banyak lagi yang lain-lainnya yang tidak nampak buktinya. Jadi kita setelah kita launching kampung santri, setelah kita bergerak 2 tahun kita launching. Nah, kita memang berangkat dari sana. Kita pendidikan non formal di kampung santri ini lebih mengutamakan bukti, bukan teori. Jadi nggak banyak-banyak bicara, kita lihatkan. Nah, inilah. Misalnya begini, anak MDTA kita, pola pendidikan kita di MDTA sudah kita rubah itu semenjak kampung santri. Anak-anak ini hanya hafid Quran, hadis, doa-doa, kemudian ilmu pendidikan, kemudian keterampilannya, kemudian akhlaknya dilihat langsung. Itu kan ada buku-buku catatan akhlaknya. Misalnya dia mau tamat di MDTA. Ini yang MDTA-nya nih, dia harus tuntas juz 20. Kalau enggak bisa tamat, enggak bisa ikut khatam. Itu di sini. Nah, di sini di MDTA salah satu ikon khusus pendidikan MDTA. Kemudian dia harus hafal di kepalanya sebanyak 41 buah hadis. Kalau tidak bisa dia tamat, tidak bisa khatam. Kemudian dia harus hafal 50 buah doa-doa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak hafal dia 50 buah doa-doa tidak bisa tamat. Kemudian dia menguasai ilmu pendidikan yang sudah dibuat soal-soal yang utama-utama yang penting-penting. Kemudian akhlaknya terbina, kemudian loyalitas anak dan juga orang tua terbina. Bahkan orang tuanya sekalipun kita masukkan dalam penilaian loyalitas itu. Kemudian keterampilan anak-anak kita ini juga kita beri kebebasan.
sesuai dengan bakat dan minatnya. Misalnya di kelas itu dia suka mukul meja, ya kan kita kasih palu, kita kasih istilahnya penopok kan, silakan kita arahkan mau jadi apa, mau jadi tukang, jadi kan alat-alat dia mulai membuat apa yang disukai. Sebanyak atau seperti itu program yang sudah dijalankan atau direncanakan oleh Pak Kati. Bagaimana cara Pak Kati mempromosikannya ke masyarakat dan meyakinkan ke masyarakat bahwa program kerja, rencana akan bermanfaat untuk anak-anak dan masyarakat. Bagaimana cara meyakinkan atau mempromosikannya? Nah itulah dia bukti tadi, moto kita tadi, bukti bukan teori. Dengan bukti itu kita perlihatkan sehingga masyarakat yakin dan percaya, oh ya memang terbukti langsung. Yeah. Nah, untuk memperlihatkan bukti itu ya kita langsung, misal gini, misalnya saya di samping sebagai pimpinan organisasi, juga merasa sebagai guru. Nah, saya ajak generasi muda untuk ke surau. Saya langsung ke surau dan saya di tengah-tengah masyarakat itu terus saya mempromosikan kegiatan-kegiatan itu, baik itu melalui postingan, baik itu melalui WA di media sosial. Jadi sebagian orang menganggap itu riak dan itu pamer, tapi niat kita bukan, niat kita sesuai dengan moto tadi, kita ingin membuktikan ke masyarakat, oh memang ini ada kegiatannya begini. Nah silakan itu tergantung kepada orang menilainya apakah itu pamer, apakah itu riak. Yang penting kita untuk membuktikan ke masyarakat dan sekaligus untuk mengajak masyarakat. Sehingga dia tidak ada buktinya. Itulah kita meyakinkan masyarakat sehingga memang masyarakat mulai memberikan apresiasi. Untuk menjalankan pendidikan seperti itu baik itu di MDA maupun ngaji malam atau di musala atau di surau, berapa orang tenaga pendidik atau pengajar di sini Pak Kati? Kalau semuanya 10 orang. 10 orang, 6 orang di pendidikan MDPA dan 4 orang pendidikan di surau dan di lapangan. Kita kan pendidikan lahannya ada 3 di tempat itu. Yang pertama sekali MDPA itu di sekolah, ruangan sekolah ya. Itu gurunya 6 orang itu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kemudian kelas 1 2 orang, kemudian guru pasar 1 orang. Nah, kemudian pendidikan di surau itu 4 orang. 4 orang gurunya. Itu kita selaku pimpinan langsung terjun menjadi langsung pendidikan di lapangan. Yang ketiga, pendidikan apa tadi? Di lapangan. Di lapangan langsung kita yang seperti olahraga, olahraga, tambur, silet, karate, seni budaya, bahkan ada pendidikan yang seperti tafakur alam, outbound, kita ke puncak lawang, bahkan juga ke lawang 4 kita gunakan aset-aset kita ini. Potensi dari kita ini kita gunakan. Makanya 1 kali dalam 1 bulan kita bawa anak-anak ke alam yang terbuka. Namanya dapat tilas, kemudian outbound. Kita berikan pendidikan seperti yang dilakukan oleh para pengunjung. Ada orang berkumpul dari luar daerah, kan ada outboundnya kan, ada organisasi, ada sekolah. Kita pun bisa, kita mampu. Nah, jadi asal kita mau, tidak ada yang tidak bisa. Gitu. Oke Pak Kati, sebelum kita lanjut, kita ganti suasana, kita pindah lokasi dulu. Ya guys, jangan lupa Anda klik tombol subscribe untuk menyalakan channel ini dan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari channel YouTube saya ini. Kita pindah lokasi. Jadi segitu banyak rencana, visi, misi, tujuan. Nah ini mungkin sangat penting baik buat masyarakat kita. Sekian banyak, bagaimana tanggapan ataupun sumbangsih atau apa namanya itu tindak lanjut atau bantuan lah namanya sumbangsih pemerintah terhadap kampung santri. Apa? Iya. Tanggapan
tanggapan sumbangsih dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi terhadap kampung santri, bukan swasta. Swasta ya. Kalau sumbangsi semacam bantuan ataupun dorongan, motivasi. Kalau memberikan motivasi banyak, memberikan dorongan banyak tuh berarti ya. Kemudian untuk segi bantuan, memang kita kampung santri ini kita dari awal memang sudah mentanamkan sifat mandiri. Ada bantuan dari pemerintah kita terima, tidak ada kita tidak perlu mendesak. Bahkan kita mungkin jarang itu masukkan proposal. Tetapi mungkin satu sisi pemerintah kita dari kabupaten sampai ke kecamatan bahkan sampai ke negari tentu ada sedikit banyaknya tuh partisipasinya ataupun bantuan. Tapi bantuan-bantuan yang seperti misalnya kita mau rencana nih 300 juta nih kan mau yang istilah orang awaknya yang bingkah tuh yang tidak dulu berarti. Tapi alhamdulillah kita memang karena kita berjalan di atas ridho ilahi ya. Kita tidak canggung, ada saja bantuan itu dari kiri, dari kanan, dari rekan-rekan, dari sesama pengajar, dari swasta kan. Bahkan ya, anak-anak setiap hari Minggu seperti ini minta sumbangsi dari orang-orang dari pengunjung. Dari perantau dari perantau kita ada tuh bantuan, bahkan yang rutin itu setiap bulan itu perantau kita dari Medan, Haji Zulman namanya. Dia tuh sejak tahun dulu itu tidak berhenti itu memberikan bantuan. Sampai sekarang masih masuk ke rekening kita tuh. Dan untuk kampung santri ini kita mencoba menggerakkan masyarakat, swadaya masyarakat, wali-wali santri, namanya Gerakan 1000. Gerakan 1000. Wah, Gerakan 1000 kok ketik kita coba jalankan setiap hari Jumat oleh alumni ke rumah-rumah penduduk. Oh gitu. Ya, namanya Gerakan 1000. Tapi setelah kita lihat ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000. Sehingga uang-uang kecil itu kita kumpulkan, tapi rutin. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan tentu kita juga berharap kepada pemerintah, pada para donatur yang selama ini memang juga sudah ada memberikan bantuan, dan tentu kita terus akan merekrut, mengajak untuk beramal gitu. Cuman kalau bantuan yang bingka yang kadang-kadang itu belum ada gitu. Nah itu. Jadi itulah guys, bagi perantau kita sudah disebutkan tadi yang rutin seperti siapa tadi Pak Ketik? Pak Haji Zulman sampai sekarang masih turun bantuan dana bagi kampung santri. Begitupun dengan Bapak Datuk Arjo Budi. Iya. Lalu memberikan bantuan ke kampung santri. Bahkan Pak Ketik baru-barunya waktu kita kan pernah dapat musibah nih. Ya. Nah ketika kita posting di Facebook, di WA, itu ada tokoh kita di Jakarta, Bapak Bahar namanya, ya. Pak Haji Bahar. Ya. Beliau bekerja di sana mengumpulkan setelah komunikasi dengan kita, alhamdulillah banyak bantuan itu dari Jakarta, ada yang masuk ke rekening langsung, ada masuk ke rekening kita. Alhamdulillah, memang orang rantau ini untuk khusus Negari Lawang dan terkhusus untuk kampung santri, kita ucapkan terima kasih atas bantuannya. Dan kita terus mungkin akan berlanjut. Bagi yang berniat, silakan nanti dihubungi, akan kami cantumkan di bawah nomor rekening dan nomor pimpinannya. Jadi berlomba-lomba demi kebaikan dan agama. Jadi Pak Ketik, anak-anak yang menuntut ilmu di sini, yang bersekolah di sini, apakah atas nama pimpinan ataupun pengajar di sini, apakah memungut biaya buat anak-anak di sini? Oh iya. Kalau yang pendidikan MDTA-nya berarti itu dipungut uang sosial namanya. Uang bulanan anak. Uang bulanan anak 10.000 masing-masing anak. Tiap bulan. Untuk MDTA. Ya. Jadi MDTA ini kan salah satu ikon dari kampung santri. Ya. Nah, itu digaji itu gurunya yang 6 orang itu. Ya. Jadi kita pada akhir-akhir ini untuk gaji pendidik saja setiap bulan kita mengeluarkan sebanyak 2.200.000. Nah, 2.200.000 itu berasal dari
uang sosial anak-anak untuk guru MDTA. Kemudian dari sumbangan dan kemudian dari para dermawan yang memberikan bantuan sedikit-sedikit kita kumpulkan itu. Nah, kemudian untuk pendidikan surau dan pendidikan generasi dan sebagainya seperti setiap malam ini di surau mulai dari tingkat anak-anak, remaja, alumni, bahkan juga pemuda setiap malam melakukan kegiatan dan pendidikan itu gratis. Dan gurunya yang 4 orang itu juga gratis, tidak digaji itu. Lillahi ta'ala aja. Kita berniat mungkin dibalasi oleh Allah, nanti mungkin ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pendidikan pada hari Minggu ini kita standby sambil kerja. Kita tanpa gaji dan anak-anak pun juga tidak dipungut berarti yang 10.000 itu untuk guru yang khusus MDTA yang belajar sore. Sore dari jam 2:30 sampai jam 5. Nah. Dari usaha Pak Kati segitu banyaknya untuk kampung santri, pasti dong banyak mengalami hal-hal kendala, kesulitan-kesulitan, baik dalam mengembangkan pendidikan di sini. Bagaimana cara Pak Kati mengatasi hal-hal kesulitan tersebut? Iya. Misalnya gunjingan-gunjingan dari masyarakat, bagaimana cara pembangunannya terhenti, dana yang kurang, bagaimana cara mengatasi hal-hal ataupun kesulitan-kesulitan yang kita dapat. Jadi namanya kita berjuang Pak, tentu tak luput dari rintangan, ujian, cobaan, bahkan mungkin tak tertutup kemungkinan sentilan. Ya, yang namanya kita berkarya, berbuat, apalagi berbuat untuk pendidikan dan masyarakat itu sudah pasti itu. Ada rintangan, ada ujian yang kita hadapi. Yang khusus kita nih Pak, kalau istilah orang awaknya lah kanyang itu. Lah kanyang lah makanan awak sehari-hari itu. Ada moto kita keluarkan, kata-kata Pamio ini, jangankan perbuatan buruk yang kita kerjakan, perbuatan baik saja masih ada orang yang tidak suka. Nah itu. Jadi itu sudah makanan kita sehari-hari. Nah bagaimana kita menghadapinya? Ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Kati kan. Jadi kita selama ini berbuat memang kita rasakan itu. Dan kita mencari solusi dan mencarikan jalan terbaiknya. Istilah orang awaknya mudeko Pak Kati ya. Masuk telingu suwuk, keluar telingu kita. Kita punya prinsip berkarya, berbuat untuk generasi dan masyarakat dan nagari lillahi ta'ala. Ada satu kekuatan kita punya Pak Kati. Kekuatan ini mungkin orang juga sudah memakainya, tapi kita itu memang kita ambil sebagai prinsip hidup kita, yaitu kekuatan ikhlas. Kekuatan ikhlas ini Pak Kati itu sangat dahsyat. Berapa tingginya gunung bisa kita daki, berapa dalamnya lurah bisa kita terjuni. Tembok yang besar di hadapan kita mampu kita tembus kalau kekuatan ikhlas itu ada kita. Berapapun banyak godaan, berapapun banyak rintangan, berapapun banyak cemohan, berapapun banyak sentilan, gunjingan, bahkan ada yang ingin menjatuhkan, karena kita ikhlas berbuat, tidak mampu ditepis. Sama dengan perjuangan Nabi Muhammad. Di mana ada Nabi Muhammad, di sana ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Akhirnya kita jalan terus karena kita berada di koridor ilahi. Insya Allah semua rintangan, ujian, bahkan ancaman, rintangan dan sebagainya itu, cemohan, sentilan, ingin menjatuhkan, sifat iri dan dengki bisa kita tepis. Insya Allah kita jalan terus. Kekuatan ikhlas sangat dahsyat. Berarti intinya di sini ikhlas. Ikhlas. Iya. Nah, ini supaya masyarakat kita tahu negara Lawang dan sekitarnya, setiap ada usaha pasti ada hasilnya dong. Iya. Apa sih yang sudah diraih buat anak-anak? Prestasi apa saja sih yang sudah diraih anak-anak kita khusus di kampung santri ini? Pertama sekali kita begini Pak Kati. Sebenarnya kita malas ini nyebut ini. Kenapa? Karena banyak kita sudahnya posting begini kan. Ya. Itu tujuan kita sebenarnya itu dakwah bilhaq, mengajak dan memberi kematian. Inilah bukti. Tapi kadang-kadang orang ada yang dia ria, dia pamer, dia begitu kan begitu. Sebenarnya niat kita bukan seperti itu. Misalnya sekarang kita zamannya WA kan, ada Facebook, media sosial kan. Nah, kemudian kita ada kegiatan, misalnya seperti subuh tadi lomba 1 paket didikan subuh kan, kita posting itu. Atau ada kita penyelenggaraan jenazah, kita posting kan kegiatan itu.
Apakah itu di grup, apakah di status kita kan? Nah, sebagian orang mengatakan, oh dia pamer ini, dia iya. Atau di grup kita ada grup kampung santri kan juga ada. Nah, tujuan kita itu Pak, itu sebenarnya bukan ria, tetapi kita membuktikan moto kita tadi, bukti bukan teori, dan mudah-mudahan dengan hal yang seperti itu, oh ada nih manfaatnya, kampung santri ini berbagai macam kegiatan dilaksanakan, oh inilah. Bukan untuk memangga istilah orang. Nah, berkaitan dengan prestasi tadi yang Pak tanyakan tadi, mulai dari tingkat negari, alhamdulillah kita setiap event MTQ. MTQ itu Nagari Lawang itu mendominasi terus di Gajah Mati. Di Gajah Mati ini banyaknya dari kampung santri ini. Nah, jadi utusan. Bahkan akhir kemarin tahun MTQ Kabupaten Agam yang terakhir kemarin di Pelimbayan. Nah, Pelimbayan itu untuk tingkat TK itu generasi kita dari kampung santri. Untuk khutbah kita juga diutus untuk tahfiz 5 juz non tilawah. Nah, ada itu. Cuman untuk prestasi yang memperoleh juara, misalnya anak kita untuk di tingkat kabupaten, boleh dihitung mungkin tahun-tahun dulu mungkin puisi khutbah Jumat mungkin atas nama BKPRMI kan, itu produk dari kampung santri. Dan untuk event-event di Nagari, karena kita kampung santri ini multifungsi kegiatannya, tidak hanya kegiatan keagamaan, tapi juga kegiatan seni budaya, kegiatan olahraga. Kalau seni budaya kita selalu itu diundang dalam acara kenduri, bahkan dalam acara penyambutan. Kalau olahraga juga mengikuti event-event seperti event bulu tangkis, kemudian volleyball. Alhamdulillah ada kemarin ini waktu menjelang puasa kemarin kita klub voli kita kampung santri ini memperoleh juara 2 itu di tingkat kecamatan. Kemudian bulu tangkis juga. Apa rencana Pak Katik untuk kedepannya baik itu program kerja, pembangunan atau kegiatan yang belum terlaksana dan untuk atau khusus di kampung santri ini? Baik itu apakah bentuk program kerja jangka pendek, jangka panjang yang akan dilaksanakan? Iya. Untuk akhir-akhir ini kita mungkin lebih fokus dulu untuk memaksimalkan sarana dan prasarana di kampung santri, karena mungkin menjelang Ramadan kemarin kebetulan kampung santri ini mendapat musibah yaitu angin kencang sehingga bangunan gedung serbaguna yang di samping surau itu porak-poranda oleh angin. Alhamdulillah ada tuh sumbangan dari teman-teman sesama guru, kemudian juga dari para perantau dan juga dari para dermawan kita di Nagari. Nah, sudah kita pergunakan untuk membangun teras MDTA, kemudian tempat beruduk. Dan sekarang kita untuk jangka panjang itu kita ada planning atau perencanaan pembangunan, yaitu menukar atau merehab bagian depan gedung MDTA ini, konsen jendelanya seluruhnya itu ditukar dengan aluminium dan kaca semuanya sampai ke kantor. Kemudian kita juga merencanakan untuk membangun kembali gedung ataupun ruang serbaguna ataupun aula yang di samping surau itu, yang kegunaannya itu ada untuk income untuk kampung santri, untuk pelatihan randai, silek, tambur, kemudian juga lapangan bulu tangkis, yang mana anggaran dana yang kita butuhkan untuk rehab bangunan tersebut sekitar 300 juta rupiah. Kita mengharapkan bantuan dari kaum muslimin dan kaum muslimat dengan ikhlas. Begitu juga mungkin barangkali ada dari pemerintah juga, kita sangat mengharapkan uluran tangan. Mungkin ada anggaran-anggaran yang tersisa barangkali kita juga mengharapkan, dan juga kepada para perantau kita juga kita mengharapkan bantuan. Mudah-mudahan dengan sumbangan itu dan prospek kita ke depan, sarana dan prasarana di kampung santri ini bisa maksimal kembali. Apa pesan dan kesan Pak Katik buat anak-anak dan remaja, dan disampaikan juga kepada orang tua yang mempunyai anak tentang pentingnya pendidikan agama, bukan di sini. Secara menyeluruh ya. Ya.
Jadi kita selaku pimpinan kampung santri kita mengharapkan kepada seluruh orang tua, marilah kita sama-sama mengarahkan anak-anak kita, anak-anak didik kita untuk lebih mencintai yang namanya kegiatan-kegiatan yang bernafaskan Islam. Di samping generasi kita itu identik dengan kesenangan dirinya seperti sekarang ini kan yang payah ini kan antisipasi game ini ya. Yeah. Game, kemudian kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat baik para generasi kita. Nah, kita harapkan kepada para orang tua lebih bijak kita, mari kita lebih arahkan anak kita untuk ke surau bersalat berjamaah, kemudian mencintai Al-Quran dan menghafal Al-Quran untuk pendidikannya dan berguna bagi dia untuk kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir nih Pak Kati sebelum ditutup, karena rencana Pak Kati tadi ada pembangunan, rencana ingin membangun gedung serbaguna apa tadi? Iya. Memperbaiki jendela. Jika ada masyarakat kita yang di perantauan, pemerintahan, mana tahu tak bisa langsung ke sini, bagaimana ingin atau bagaimana cara menghubungi dan memberikan bantuan kepada kampung santri. Iya. Mungkin tadi sudah disampaikan akan lebih kurang membutuhkan dana untuk bangunan serbaguna dan mengganti jendela lebih kurang 300 juta. Pembangunan aula. Iya. Nah. Itu bisa juga langsung kepada pengurus dan juga bisa melalui rekening seperti yang tertulis di spanduk itu. Barangkali nanti kita juga akan menyusul dengan semacam surat ataupun proposal dan kita langsung jalan nanti menemui para donatur dan dermawan kita. Dan untuk para perantau kita mungkin kita berikan kabar dan berita baik melalui WA nanti. Mudah-mudahan ada yang ikhlas dan transparan dan tidak ragu. Kita gini berarti kita bantuan ini kalau masyarakat ataupun donatur ada yang ragu-ragu, lebih baik tidak. Misalnya ada gini kan, Pak nanti uangnya dikemanakan? Nah, kalau itu kita transparan aja. Nah, sebab kita bergerak lillahi ta'ala. Ada bantuan, alhamdulillah. Tidak ada bantuan, tidak ada masalah, dan kita terus karena kita yakin bahwa dalam orang yang membantu agama Allah, insya Allah Allah akan memudahkan jalannya. Jadi nanti di deskripsi akan kami cantumkan nomor rekening dan nomor yang bisa dihubungi, nomor panitia, nomor pimpinan di deskripsi dan bisa dihubunginya, dan nomor rekening kemana akan dikirim. Dan mungkin untuk pembangunan, nah mungkin lah pasti kampung santri akan memberikan transparansi, pasti ada kejelasan mana uang keluar, bagaimana uang masuk, untuk apa kebutuhan uang yang diberikan, pasti itu pasti. Nah mungkin di suatu organisasi pasti akan ada pembuktiannya, akan dibuktikan nantinya. Bukti bukan teori. Nah, terakhir ada bukti, ada teori. Mungkin itulah perbincangan kami tentang perkembangan di kampung santri ini. Semoga para hadirin semuanya baik yang dirantau untuk melihat perkembangan tentang kampung santri. Demikian saja. Terakhir Dakatik, apa yang disampaikan? Ini barangkali kita juga ada. Tadi Pak Kati kan sering nanya apa moto-moto. Ini sudah ada nih tertulis di sini. Ini mungkin oleh-oleh untuk Bapak Anton sebagai YouTuber ya. YouTuber. Moto bukti bukan teori ya. Ini mungkin sekedar oleh-oleh ataupun kenang-kenangan tuh ya. Inilah ciri khas kampung santri, bukti bukan teori. Terima kasih Pak Kati. Semoga niat baik Pak Kati untuk kampung santri akan dibalasi dengan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kampung santri bukan teori tapi bukti. Demikian saja. Terakhir sebelum ditutup, jangan lupa Anda klik tombol subscribe untuk menyamakan channel YouTube kita ini dan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari channel YouTube kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.